ingin luka batinmu disembuhkan, hatimu dipulihkan, sehingga kamu bisa berdoa dengan lebih baik, kamu harus belajar untuk mengampuni. Siapa sih yang harus diampuni? Yang nomor satu adalah diri kita sendiri. Kenapa kita harus mengampuni diri kita ya? Padahal kan orang lain yang nyakitin kita. Kok malah diri kita yang harus diampuni? Kalau kita tidak bisa mengampuni diri kita, bagaimana kita mau mengampuni orang lain? Karena dengan mengampuni diri kita, berarti kita sadar bahwa yang membuat diri kita terluka sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dengan memendam emosi-emosi yang negatif di dalam hati kita. Memendam kemarahan, kebencian, dan kita jugalah orang yang mengizinkan orang lain itu menyakiti kita. Hidup ini kan seperti amplas, kita saling menggesek satu sama lain selama kita masih berhubungan dengan manusia lainnya. Bedanya, ada orang yang hal kecil saja bisa membuat dia tuh terluka, sakit, dan mendendam. Tapi ada orang juga yang hal besar dibuat jadi kecil sehingga tidak terlihat di matanya dia dan tidak menyakiti dia. Nah, kalau kamu orang yang sering sekali terluka karena hal kecil saja, maka ampunilah dirimu dulu. Karena dirimu lah yang mengizinkan hal itu. Pikiran, hati kita yang terlalu sensitif, yang kita hanya memandang bahwa saya disakiti, saya dilukai, itu semua kan dari diri kita dulu. Setelah kita bisa mengampuni diri kita, setelah kita bisa berterima kasih juga pada diri kita, setelah itu baru ampunilah orang lain yang memang menyakiti kita dengan perbuatan dia, dengan perkataan dia. Banyak orang ingin memaafkan orang lain tapi lupa memaafkan dirinya sendiri. Sehingga dalam perjalanan untuk memaafkan orang lain itu, dia sangat susah menerima kalau ada sesuatu lagi yang terjadi. Kalau kita mau pulih, nomor satu, cintai Tuhan. Nomor dua, cintai diri sendiri. Karena kita yang bawa diri kita bawa hati kita bawa pikiran kita. Kita mau dilukai, kita mau membenci, kita mau marah, itu tergantung diri kita. Apakah kita izinkan emosi negatif itu masuk dan menguasai kita? Atau kita yang say no dan mendekat selalu pada Tuhan? Kalau sudah terlanjur masuk, maka ampunilah dirimu. Dan start new, ulang dari awal. Kalau kalian memiliki luka, kendalikan pikiran kalian. Kenapa? Karena saat kita terluka dan apalagi ada trigger di depan mata kita suka yang namanya lupa mengendalikan pikiran. Perasaan dan perkataan itu suka tidak beraturan. Yang tadinya mau ngomong A, bisa jadi ngomongnya Z karena udah panas dulu atau ke-trigger duluan. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah satu, tarik nafas yang dalam. Dua, tenangkan diri. Tiga, kelola ucapan kita. Jangan sampai malah kita juga menyakiti orang lain. Karena apa? Orang yang terluka biasanya memiliki kemungkinan untuk menyakiti orang lain, terutama orang terdekatnya. Terakhir adalah mindfulness, menyadari bahwa kalian berada di momen saat ini, bukan di momen pada kalian terluka maupun kedepannya akan seperti apa, tapi momen pada saat ini.